Kisah ini dialami Paman Ardian, adik bungsu ibuku. Dia menderita sakit akibat terkena serangan ilmu hitam yang disebut sebagai santet burung gagak. Salah satu gejalanya, jika ada burung gagak yang berbunyi di atas bubungan atap rumah, maka korbannya akan meraung-raung karena menahan rasa sakit tak tertahankan. Seketika itu pula, peringai si korban mirip seperti orang gila. Kedahsyatan santet burung gagak ini seperti yang menimpa Paman Ardian. Setelah menanggung rasa sakit yang tidak terkira selama 99 hari, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Dia meninggal dunia dalam usia 27 tahun, meninggalkan seorang istri bernama Siti Aminah yang dijodohkan oleh orang tuanya. Sebelum menikah dengan Siti Aminah, Ardian sudah punya pilihan calon pendamping hidup. Sumiati namanya. Gadis kembang desa ini dipacari Ardian sejak masih duduk di bangku SMA. Hubungan cinta itu terus tumbuh subur. Setelah tamat SMA pada tahun 1983, Ardian memilih kuliah di salah satu universitas di kota Medan. Dia kos di sekitar dekat kampusnya. Sumiati sendiri memilih mengikuti kursus salon kecantikan. Sesudah lulus dari kursus, Sumiati membuka usaha salon dan merias pengantin. Hubungan cinta mereka tetap terpelihara. Ardian sering meminta uang pada Sumiati untuk menutupi biaya kuliah dan biaya hidup sehari-hari. Maklum saja, uang yang diberikan orang tuanya memang tidak cukup untuk biaya hidup sebulan. Sumiati selalu memberikan sejumlah uang yang diminta Ardian. Demi cintanya pada Ardian, jangankan uang, mahkota kesucian dirinya pun sudah dia serahkan. Tentunya dengan harapan, kelak Ardian bakal menjadi pendamping hidupnya. Namun kenyataan berkata lain, hubungan cinta mereka harus putus. Ibu Ardian tidak merestui Sumiati menjadi istri anaknya. Ibunya punya pilihan sendiri, seorang gadis yang dianggap sangat tepat untuk menjadi menantunya. Alasan ibunya menolak Sumiati karena status Sumiati adalah anak yang lahir di luar nikah. Karena itu, pilihan sang ibu jatuh pada Siti Aminah, seorang gadis yang ketika itu kuliah di IAIN jurusan Tarbiyah. Tapi aku tidak mencintai dia, Bu. Apakah ibu tega membiarkan aku menikah dengan perempuan yang tidak aku cintai? Jawab Ardian kesal. Tanpa pamit, Ardian pergi meninggalkan ibunya. Tapi sang ibu tidak kehabisan akal. Diam-diam dia pergi ke rumah Mbah Senopati, dukun kampung yang tersohor. Kepada Mbah Senopati, sang ibu menceritakan maksud kedatangannya. Setelah mendengar problem yang ingin diselesaikan, kakek berusia 75 tahun itu meletakkan segelas air putih di hadapannya. Beberapa mantra dia bacakan. Air ini campurkan dengan teh manis atau kopi. Berikan pada Ardian. Setelah dia meminumnya, dia akan melupakan kekasih lamanya. Pikirannya siang malam hanya teringat pada Siti Aminah. Dalam hatinya, tidak ada gadis lain kecuali Siti Aminah, kata Mbah Senopati meyakinkan. Selama liburan itu, sang ibu memang membuatkan minuman teh manis untuk Ardian. Maka rencana itu pasti akan berjalan mulus. Pagi Senin itu, Ardian pun meminum teh manis yang disuguhkan ibunya, yang tanpa diketahui di dalamnya terdapat kekuatan magis buatan Mbah Senopati. Ternyata pengaruh air pemberian Mbah Senopati reaksinya sangat cepat. Hanya dalam hitungan tidak lebih dari 4 jam, Ardian merasakan sesuatu yang tanpa disadarinya. Pikiran Ardian terfokus pada Siti Aminah. Wajah perempuan yang sama sekali tak menarik perhatiannya itu mendadak selalu terbayang-bayang dalam benaknya. Rasanya Siti Aminah begitu anggun di dalam balutan busana muslimahnya. Begitulah yang terjadi. Tiap waktu, seolah-olah dia selalu menyaksikan kecantikan wajah Siti Aminah. Perempuan itu datang dalam lamunan Ardian dengan penuh pesona keanggunan sebagai gadis soleha. Bahkan di ruang kuliah, Ardian tidak lagi bisa konsentrasi mengikuti kuliah dari dosennya. Seluruh konsentrasi dan pikiran Ardian terfokus pada bayangan wajah Siti Aminah. Ardian memang dirundung rindu pada Siti Aminah. Dalam pandangannya, gadis itu mempunyai daya magnet yang sangat kuat, sehingga dia sampai mabuk kepayang. Kalau saja jarak tempatnya tinggal dekat dengan tempat Siti Aminah, maka dia akan segera pergi ke rumah Siti Aminah. Tapi saat itu, gadis yang dijodohkan oleh ibunya sedang KKN ke Tapsel. Malam harinya, Ardian juga bermimpi duduk bersanding di atas pelaminan dengan Siti Aminah, sampai dia menikmati surga dunia dengan gadis itu. Begitu nikmat Ardian rasakan. Mimpi-mimpi indah bersama Siti Aminah yang selalu terjadi hampir setiap malam, akhirnya membuat Ardian tidak sanggup menahan diri untuk tidak mengatakan keinginannya kepada ibunya
agar segera melamar Siti Aminah. Ardian tidak bisa membayangkan betapa menderita hidupnya jika gadis yang sangat dirindukannya itu sampai digait orang lain terlebih dahulu. Hari Selasa itu, sengaja Ardian tidak pergi kuliah. Dia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di sebuah pedesaan di Kabupaten Langkat. Sang ibu sangat terkejut melihat Ardian pulang ke rumah tidak seperti biasanya. "Tumben, mengapa kau pulang cepat, Ar?" tanya sang ibu. "Aku tidak sanggup menahan keinginan ini, Bu," ujar Ardian tanpa malu-malu. "Keinginan apa?" desak sang ibu. "Keinginan untuk segera menikah dengan Siti Aminah. Cepatlah, Bu, lamar dia. Jangan terlalu lama nunggu. Nanti keburu dilamar orang," pinta Ardian. Mendengar pengakuan dari Ardian, dalam hati sang ibu tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Dan dia semakin percaya pada kehebatan ilmu Mbah Senopati. "Kalau begitu, hari Minggu nanti ibu akan datang melamarnya," jawab sang ibu meyakinkan Ardian. "Kalau bisa jangan menunggu hari Minggu, Bu," mohon Ardian yang telah kehilangan rasa malunya. "Sabarlah dulu, Ar. Ibu kan harus menyelidiki gadis yang akan menjadi pendamping hidupmu itu. Apakah dia sudah ada yang punya? Ataukah dia sudah dilamar orang lain atau belum? Ibu harus mengutus orang untuk menyelidikinya. Selain itu, apakah orang tuanya bersedia anak gadisnya menjadi istrimu? Berdoa sajalah, semoga Siti Aminah belum punya calon pendamping hidup. Jika memang jodoh, pasti dia akan menjadi pendamping hidupmu. Kalau sudah dia dilamar orang, kau harus menerima kenyataan itu," kata sang ibu memberi pandangan. Walau hal ini sebenarnya hanya sandiwara saja. Siti Aminah memang belum punya calon pendamping hidup. Karena itu tak ada kendala apapun ketika keluarga Ardian datang mengajukan lamaran ke rumah orang tua Siti Aminah. Lamaran itu diterima dengan baik. Orang tua gadis itu setuju, tinggal lagi tergantung pada anak gadisnya. Selama ini antara Ardian dengan Siti Aminah memang sudah sering bertemu dan sudah saling kenal. Maklum saja, ini karena ibu mereka masih ada hubungan keluarga, walau sudah termasuk keluarga jauh. Setiap ada arisan keluarga, dua sejoli ini sering bertemu dan bercanda. Barangkali karena itu Siti Aminah sudah lama mencintai Ardian. Bagi Siti Aminah, Ardian merupakan sosok laki-laki yang menjadi idaman hatinya, meskipun dia tahu kalau Ardian sudah punya pacar. Sebelum dia memutuskan menerima lamaran itu, Siti Aminah meminta Ardian datang menemuinya. Dia ingin menanyakan hubungan cintanya dengan Sumiati. Malam itu, Ardian datang menemui Siti Aminah. Gadis itu menyambut kedatangannya dengan ramah. "Apa benar abang ingin memperistriku?" "Apa benar abang ingin memperistriku?" tanya Siti Aminah. "Benar, itu keinginanku sendiri yang kusampaikan pada ibuku," jawab Ardian. "Lalu bagaimana dengan Sumiati?" "Aku sudah putuskan dia." "Penyebabnya?" "Dia tidak setia. Diam-diam dia menjalin cinta dengan laki-laki lain," kata Ardian mengarang cerita dusta. Siti Aminah diam sesaat. Dia percaya pada pengakuan Ardian. Ganjalan dalam hatinya selama ini yang menjadi keraguan menerima Ardian sebagai pendamping hidup sudah hilang. "Kau menerima lamaran keluargaku, bukan?" tanya Ardian. Gadis itu hanya mengangguk sambil menambarkan senyum. "Terima kasih," jawab Ardian lega. Dia hendak mengecup kening Siti Aminah. Tapi gadis soleha itu menundukkan wajahnya. Ardian hanya mencium jilbab yang dipakainya. Keesokan harinya, di hari Minggu, kembali keluarga Ardian datang ke rumah orang tua Siti Aminah untuk menanyakan soal lamaran minggu lalu. Ayah Siti Aminah memberikan jawaban lamaran itu diterima. Kedua belah pihak pun segera berembuk untuk menentukan tanggal akad nikah dan resepsi pernikahan. Setelah melalui musyawarah, akhirnya ditemukan kata sepakat bahwa pernikahan dan sekaligus resepsinya diadakan di bulan haji setelah panen padi. Sementara itu, ketika mendengar berita Ardian bertunangan dengan Siti Aminah dan bulan depan mereka akan melangsungkan pernikahan, Sumiati benar-benar terpukul batinnya. Dalam hatinya segera tumbuh rasa benci, marah dan kecewa pada Ardian. 6 tahun lebih membina cinta dan sudah banyak pengorbanan yang Sumiati berikan. Bahkan demi cintanya, dia rela memberikan mahkota kesuciannya saat diminta Ardian. Tapi tiba-tiba saja sumpah dan janji Ardian untuk memeristrinya tidak ditepati. Bahkan cintanya dikhianati. Sudah tentu, Sumiati tidak bisa menerima dengan ikhlas keputusan Ardian meninggalkan dirinya. Dalam dadanya, kemarahan dan api dendam kesumat pun langsung menjalar. Di samping itu, teman-temannya Sumiati turut memberikan provokasi padanya agar membalas sakit hatinya dengan cara mistik. "Kau santet saja Siti Aminah, Sum," kata Wati memberikan saran. "Dia tidak bersalah.
Ardianlah yang bersalah, jawab Sumiati. Apakah kau akan membiarkan Siti Aminah hidup berbahagia di atas penderitaanmu, Sum? Tanya Wati. Tidak. Lalu, apa rencanamu ke depan? Aku masih memikirkan cara terbaik untuk membalas sakit hatiku ini, jawab Sumiati. Meskipun teman-teman dekatnya memberikan dorongan agar dia meminta bantuan dukun untuk menyantet Siti Aminah, tapi Sumiati tidak akan melakukan saran itu. Sumiati tidak lagi berharap Ardian menjadi suaminya seperti jalan pikiran teman-temannya. Baginya, pintu hatinya sudah tertutup untuk menerima cinta Ardian. 2 bulan setelah Ardian menikah, baru Sumiati membalas rasa sakit hatinya. Itu pun setelah melalui pergulatan batin yang teramat panjang. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyantet Ardian. Sumiati pergi sendiri tanpa ditemani siapapun ke rumah dukun santet yang berada di desa tetangganya. Dia tidak ingin ada orang lain yang melihat dirinya mendatangi rumah dukun santet itu. Pada Mbah Dukun, Sumiati menceritakan kisah kasih cintanya yang berakhir dengan kepahitan. Setelah berkorban harta, bahkan mahkota kesuciannya turut dia korbankan demi cintanya pada Ardian, tiba-tiba dia dikhianati. Sumiati menceritakan kisah cintanya sambil menangis terseduh-seduh. Hatinya sungguh hancur, remuk seperti kaca terempas di batu. Dan hatinya perih seperti luka disayat-sayat sembilu lalu disiram air cuka. Sabarlah nak, Mbah akan menyantetnya dengan santet burung gagak sampai dia mati, kata Mbah Dukun menghibur. Sumiati mengangguk setuju. Sesaat Mbah Dukun melakukan ritual membacakan mantra. Tiba-tiba muncul seekor burung gagak hitam yang hinggap di bahu kirinya. Kau mendapat tugas menyantet seorang lelaki bernama Ardian, ujar Mbah Dukun sambil mengelus-elus kepala sang burung. Suara sang burung sambil mengangguk-angguk paruhnya. Sudah selesai nak, kata Mbah Dukun. Kalau gitu saya permisi Mbah, ujar Sumiati memohon diri. Dia menyalami Mbah Dukun dan tidak lupa menyelipkan uang di sana. Mbah Dukun menerimanya dengan tersenyum gembira. Malam harinya terjadi kegaduhan di rumah Ardian. Saat dia tidur nyenyak, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara lolongan anjing yang sangat keras dan suara burung gagak mengitari rumahnya. Ardian menjerit meraung-raung, berguling-guling di atas lantai kamar tidurnya. Melihat suaminya berperilaku aneh, Siti Aminah panik. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi saat itu dia sedang hamil muda. Dan perangai aneh Ardian baru berakhir menjelang subuh. Berita Ardian mendapat serangan santet sampai ke telinga Sumiati. Pada siang harinya, dia mengemas seluruh pakaiannya. Niat Sumiati sudah mantap. Dia akan pergi ke Pekanbaru dan tinggal menetap di sana ikut keluarga bulenya. Keesokan harinya, Ardian mendapat serangan yang sama, bahkan lebih hebat lagi. Selain kepalanya terasa mau pecah, perutnya seperti diiris-iris. Rasa sakitnya tidak terkira sehingga tanpa sadar, Ardian mengucapkan kata-kata kotor. Perangainya seperti orang gila. Anehnya lagi, suara lolongan anjing adalah sebagai tanda awal penyakitnya datang. Kemudian disusul suara burung gagak, namun hanya Ardian yang mendengarnya. Sedangkan istri dan orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mendengar. Berbagai usaha dilakukan untuk menyembuhkan penyakit aneh yang dialami Ardian. Tapi hasilnya nihil. Mbah Senopati yang diminta bantuannya tidak dapat berbuat apa-apa. Siti Aminah akhirnya pasrah. Akibat santet yang diderita Ardian, tubuhnya menjadi kurus kering, hanya tinggal kulit terbungkus kulang. Setelah genap 99 hari Ardian menderita penyakit itu, menjelang subuh, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dia meninggal dunia dalam usia 27 tahun. Dan 3 hari setelah almarhum dikuburkan, Siti Aminah pun melahirkan bayi prematur. Bayi yang dilahirkannya itu pun meninggal dunia menyusul ayahnya sesaat setelah dilahirkan. Kematian Ardian dan bayi yang dikandung istrinya sampai juga beritanya ke telinga Sumiati. Perempuan yang sudah menikah dengan seorang pengusaha di Pekanbaru itu merasa sedih. Penyesalan pun baru tumbuh di dalam hatinya. Mengapa aku melakukan perbuatan keji itu? Bisik hatinya penuh penyesalan. Menurut cerita orang yang pernah bertemu Sumiati, perempuan ini tidak pernah melupakan dosa yang dibuatnya di masa lalu. Sekarang Sumiati menjadi seorang muslimah yang solehah. Dia membuka butik dan menjual busana muslimah. Dia juga sudah pergi menunaikan ibadah haji. Dosa itu mendorongnya bertaubat, menyesali apa yang dulu dibuatnya, dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.